Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini mendung ya teman-teman ya. Jadi langsung saja ya teman-teman ya, untuk sampean tetap ya stabil ya, atau on the track di proses ya dalam melakukan segala hal-hal ya, aktivitas-aktivitas yang harus sampean lakukan ya untuk mewujudkan apa yang sampean yakini. Ya, yang paling pertama kali adalah ya meneguhkan hati sampean kan. Tanyakan dalam diri sampean ya, di dalam keheningan, apakah ini benar-benar yang saya cari gitu. Apakah ini benar-benar yang hal yang sangat penting gitu dalam hidup saya, yang harus saya wujudkan gitu. Misalkan untuk diri saya, untuk sampean sendiri ya, diri sampean sendiri, terus untuk keluarga sampean, dan mungkin untuk anak istri sampean ya, kedua orang tua sampean, bisa berdampak baik gitu. Ketika sampean sudah yakin ya, dalam pikiran sampean sudah muncul ide ya, keyakinan, sampean sudah yakini dalam rasa sampean ya, rasa itu ya, rasa yang paling dalam ya, di dalam diri sampean itu, sampean wujudkan ya dalam bentuk jadwal harian ya, tiap jamnya sampean ngapain aja. Terus sampean pasti sudah tahu lah, misalkan sampean mau jadi dokter kan, sampean pasti sudah tahu ya step-stepnya ngapain ya, belajar, cari sumbernya kan gitu. Terus harus kuliah di mana misalkan ya, atau sampean mau menjadi ahli IT ya, sampean cari sumbernya di mana, di YouTube, atau belajar secara otodidak ya, di Google cari web-web kan banyak itu ya yang menerangkan tentang IT ya, teknologi informasi. Jadi supaya sampean bisa jadi IT ya di kantor-kantor atau seperti itu ya. Dan itu kan berdampak baik ya untuk sampean sendiri, bisa mendapatkan penghasilan, juga bisa membantu ya orang tua sampean, anak istri sampean mungkin ya kalau sampean sudah menikah gitu. Nah, ketika sudah itu ada hal satu lagi yang paling penting ya, yaitu sampean buang ya segala hal-hal yang mendistract sampean ya, yang mengganggu sampean. Terutama yang pertama ya, itu adalah media sosial ya, internet ya. Jadi bukan internetnya ya, tapi lebih ke media sosialnya ya, seperti WhatsApp atau TikTok ya, Instagram ya, yang itu menyita perhatian sampean ya, fokus sampean. Kan misalkan saat ini sampean sedang fokus ya untuk mewujudkan apa yang sampean yakini, ya sampean fokus di hal-hal yang menuju keyakinan itu ya, supaya terwujud ya. Entah itu sampean belajar IT, belajar di jadwal gitu dalam sehari ya, buat sekreatif mungkin ya, supaya nggak kelihatan belajar, tapi sebenarnya sampean belajar loh gitu. Jadi entah sampean bikin game apa gimana ya, tapi tentang IT gitu misalkan. Sampean buka di Google, terus nyoba-nyoba level-levelan gitu ya. Jadi belajarnya dibuat level-level supaya sampean tuh tertantang ya, kayak mau ngalahin raja monster di permainan gitu ya, di game gitu. Nah, sampean jadwal gitu dalam setiap hari ya. Jadi setiap hari sampean bikin jadwal ya, 5 menit aja udah cukup kok. Nah, kalau sudah sampean jalani ya, sampean buang segala yang mendistract ya, fokus dan perhatian sampean ya. Nah, ketika sampean ke distract ya, atau sampean lihat TikTok atau YouTube, atau lihat statusnya orang ya di WhatsApp, dan lihat statusnya orang di Facebook, di Instagram ya, sampean scrolling terus ya, lama-lama nggak kerasa loh itu, tahu 8 jam udah sampean scrolling YouTube, scrolling statusnya orang ya, WhatsApp ya. Jadi sampean addicted ya, addicted tuh kecanduan ya.
bentar-bentar pengen buka lihat status WhatsApp orang, atau sampean upload status WhatsApp ya, lihat-lihat bentar-bentar tuh lihat ya, yang udah ngelihat statusku tuh ada berapa orang gitu, siapa aja gitu. Nah gitu, itu sakit teman-teman ya, penyakit itu teman-teman, lebih ke penyakit mental ya. Jadi kita kayak kecanduan ya, jadi sama kayak kecanduan narkoba ya, sama kecanduan gula ya. Jadi ketika kita udah mau buka media sosial tuh, kita udah kayak otakku tuh udah otomatis ya, wah bentar lagi nih saya mendapatkan apa yang saya suka. Nah ketika sampean buka langsung nembak ke dopamin ya, ke otak center. Jadi otak mengeluarkan zat kimia yang namanya dopamin ya. Jadi bikin sampean ngefly, terbang ya. Sama ketika sampean makan gula sama makan narkoba ya, sampean terbang, ngefly. Itu sama ya, media sosial seperti itu. Instagram, Facebook, WhatsApp, terus apalagi TikTok, YouTube. Nah, itu sangat menyita perhatian teman-teman. Sampean harus sadari itu. Ya sampean harus jujur ya. Kira-kira yang mendistract sampean tuh selama seharian itu ya, dari melakukan hal-hal yang seharusnya sampean lakukan ya untuk menuju apa yang sampean yakini ya. Nah, untuk menjadi orang yang bisa, yang sudah sampean yakini ya, saya pasti bisa. Nah, itu sampean tinggalkan ya. Kalau perlu sampean hapus itu ya. Kalau saya WhatsApp tak hapus ya, Facebook tak hapus. Kalau YouTube enggak ya, kan saya ngupload video-video yang saya share ya, supaya bagi-bagi informasi di Jepang ya. Tentang Jepang, tentang cara belajar bahasa Jepang secara otodidak. Terus saya juga, kalau untuk sosial lebih ke pakai Line teman-teman. Kalau Line kan kita nggak bisa bikin status ya. Terus tuh nggak ngedistract gitu ya kalau Line tuh. Kalau nggak saya butuhin tinggal saya sembunyikan ya. Nanti kalau udah pulang kerja saya buka ya. Saya tampilkan lagi lainnya, baru saya telepon anak istri atau kedua orang tua saya, seperti itu teman-teman. Saya jadi nggak ke-distract, harus pengen kepo ya nonton status WhatsApp-nya orang, atau nanti saya upload status sampai ribuan ya, sampai banyak kayak kereta ya, panjang. Nanti saya lihat ya, saya cek itu tiap jam tak cek ya. Ini siapa aja yang udah ngeliat statusku ya, kayak gitu. Itu sakit teman-teman. Itu lebih kalau tak anggap kayak penyakit teman-teman ya. Kita kecanduan. Nah sebaiknya itu ya, ketika emang sampean sudah yakin ya mau menjadi orang ahli dalam IT atau ahli dalam apapun itu, ya sampean buang jauh-jauh ya hal-hal yang mendistract sampean. Selain media sosial ya apa, terserah. Banyak kan kayak ngegame, main Mobile Legend atau main game-game itu ya, itu kan bisa berjam-jam sampean betah main ya. Dulu saya kayak main Nintendo Mario Bros ya, Gamers ya. Dulu belum Nintendo, yang mereknya tuh Gamers ya, Gamers. Mario Bros itu bisa berjam-jam ya. Sama main PlayStation 2 dulu, zaman-zaman PlayStation 2 main Winning Eleven 8 jam seharian itu saya bisa betah itu main. Yang paling parah dulu saya waktu punya PS2 ya di Cikarang ya, sama teman saya yang kerja di Musashi. Ada PS2 apa? Bukan PS2 ding, jadi main game di komputer ya. Game komputer, tapi mainnya God of War teman-teman ya. Itu 2 hari nonstop nggak tidur main ya, bayangin ya. 2 hari ya, 48 jam nonstop main game God of War sampai finish ya. Sampai bisa bunuh apa, dewa petir ya, dewa togel online ya, Zeus ya. Wah itu kan kayak gitu ya, menyenangkan sesaat teman-teman ya, cuman kan menghabiskan waktu ya. Lu bayangin saya bertahun-tahun misalkan main game kayak gitu ya, yang saya dapetin apa? Nggak ada teman-teman, skill nggak ada, kesehatan malah justru memburuk ya, karena pasif, nggak gerak, cuman mainan game doang gitu. Jadi buang jauh-jauh segala hal yang mendistract sampean teman-teman ya.
Karena untuk mewujudkan apa yang sampean yakini, musuh terbesar sampean ya diri sendiri, teman-teman. Makanya apa yang segala mendistract sampean ya, mendistract diri ini, sampean hilangkan jauh-jauh ya, buang jauh-jauh. Kemudian supaya apa sampean tetap konsisten ya melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan keyakinan sampean, ya sampean kreatif ya, bikin semenarik mungkin ya, seolah-olah itu seperti game ya. Jadi misalkan ketika kayak saya kan ngapalin kosakata ya, kotoba ya di Anki itu tak bikin level-level ya, kayak ini level babi, level anjing, level monyet, level ular. Jadi saya tuh tertantang buat mengalahkan level-level ini loh dalam sehari itu loh. Gitu. Misalkan yang level ular ada 500 kosakata ya, hari itu harus tak bantai ya ularnya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nyari kanji nih, ini kanji apa ya, sampean tidak pakai Google Translate ya, nanti sampean kecanduan pakai Google Translate, akhirnya otak sampean nggak kepake ya, dimanjakan dah. Sampean pakai aplikasi Japanese Kanji Study ya, jadi lihat dalam satu kanji itu ada komponen apa aja, kan dalam satu kanji kan terdiri dari beberapa komponen ya. Misalkan kanji apa ya, bentar mana ya, misalkan kanji ini ya, bentar teman-teman ya. Nah ini kan ada kanji zui teman-teman ya. Lah ini kan ada kanji zui ya. Ini kan terdiri dari beberapa kanji, ada kanji apa sih ini namanya? Ada kanji ini ya bulan, ada beberapa komponen gitu dalam satu kanji, ada beberapa komponen kanji kecil ya, seperti ini ya komponen bulan, terus ini ya yang angka 3 ini, terus kanji ini juga nih yang satu lagi tahu namanya apa. Jadi sampean tinggal cari salah satu dari komponen ini ya, nanti sampean cari yang ini, yang kanji ini tuh gimana. Misalkan gini nih, saya cari kanji bulan ya, cari kanji ya, cari komponennya di sini nih, yang ada kayak puzzle ini ya. Jadi kayak permainan gitu teman-teman ya, sampean kayak main game puzzle ya, nyari kanji ini tuh ketemu tuh rasanya tuh enak teman-teman. Jadi sampean addicted ya, kecanduan sama hal-hal yang mengarahkan sampean ya, kegiatan-kegiatan yang mengarahkan sampean supaya ya apa yang sampean yakini ya, untuk menjadi orang yang bisa. Nah bisa apa aja kan tergantung sampean ya, itu bisa terwujud gitu loh. Coba kita cari komponen bulan, kan ini ya komponen bulan ya, ini ada 370. Nah, ini kan komponen bulan ya. Nah, di sini kita cari ya. Nah, bentar mana ya? Bentar teman-teman. Nah, di sini kita cari ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Nah, ini kan tadi komponen bulan udah klik ya. Ini yang merah-merah kan komponen bulan ya. Kita cari ke bawah ya. Tuh. Kita cari yang tadi, yang kanji zui ya. Artinya mengikuti ya. Mana ya? Bentar. Jadi caranya gitu teman-teman. Jadi kayak nyari puzzle gitu ya. Jadi kayak nge-game. Sampai ini ibarat mencari harta karun teman-teman. Walaupun lama tapi saya nggak ngerasa lama teman-teman. Enjoy menikmati proses ini ya. Proses belajar ini ya. Belajar kan nggak ada akhirnya teman-teman, sampai sampean meninggal ya. Sampean belajar.
Yang nggak ada habisnya belajar mengenali diri sendiri, teman-teman ya. Banyak loh orang yang udah tua-tua sampai meninggal tapi dia nggak mengenali ya, tidak kenal sama diri sendiri ya. Jadi selalu mencari apa-apa yang di luar diri ya, yang dikiranya bisa membuat bahagia ternyata nggak bikin bahagia ya. Dia selalu hampa. Mana ya? Bentar teman-teman, tak cariin. Banyak ya, 370. Mana ya? Bentar teman-teman. Sabar ya, ini harus sabar sampean ya. Jangan putus asa, jangan menyerah ya. Soalnya kalau sudah ketemu sampean bakal inget terus gitu. Banyak. Nih nanti ya teman-teman, mana ya? Duh. Lah, kelewat teman-teman, bentar. Tak cari pakai Amaterasu ya. Mata saring apa? Saringan ya, bentar. Saringan. Mana ya kanji Zui? Pokoknya depannya ada kayak komponen orang itu ya, yang kayak kipas. Nah ini nih, ketemu kan teman-teman nih. Jadi komponen kanji bulannya tuh di sini ya. Tadi kelewat sama saya. Ini kan yang komponen yang kayak kipas, ini yang angka 3, ini yang bulannya ya. Tuh ya. Artinya follow yang mengikuti ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu sampean bikin semenarik mungkin ya. Itu yang pertama ya, karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Sampean jujur ya sama diri, sadari ya, apa sih yang mendistract saya dalam satu hari itu ya. Pasti kebanyakan ya HP ya, media sosial kayak gitu ya. Entah menonton YouTube, menonton TikTok, menonton status orang ya, ngepoin status orang di WhatsApp atau status orang di Facebook, ngepoin Facebook orang, atau kedistract sama teman-teman sampean sendiri ya, nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai ya, kayak gitu ya. Nah, akhirnya sampai lupa ya, sampai begadang-gadang, akhirnya badan sampean ngedrop ya, akhirnya ya buyar semua ya, gitu. Jadi sampean nggak bikin jadwal ya, akhirnya ya nggak genah ya, seharian tuh ngapain aja ya, cuma sekedar kerja, balik kerja tidur, udah kayak gitu ya selama nanti di Jepang 5 tahun ya, balik ke Indonesia nggak ada yang didapat ya, uang habis nggak tahu kemana ya, nggak dijadwal uangnya tuh buat apa aja, entah buat ditabung nanti beli rumah atau beli tanah atau untuk investasi usaha kan gitu. Tahu-tahu udah habis saja. Mana nggak belajar kan ya, nggak ditarget ya, nggak dijadwal. Dia pengen mau jadi apa nanti setelah 5 tahun ya. Bukan pengen ya, tapi dia nggak meyakini ya, udah mah nggak yakin ya, meremehkan kemampuannya diri sendiri dan udah nggak yakin dan diyakini ya, udah yang penting aku kerja aja nggak ngapa-ngapain, ya udah, akhirnya ya nggak jadi apa-apa. Kecuali sampean, aku yakin nih, aku bisa menjadi ahli IT dalam waktu, misalkan dalam waktu setahun. Udah sampean belajar tuh setiap hari ya. Jadwalkan setiap hari melakukan apa yang bisa mewujudkan ke apa yang sampean yakini yang menjadi ahli IT. Jadwalkan dalam sehari itu tiap hari ya, ngapain aja yang mendukung ke arah situ ya. Dari membuang segala yang mendistract sampean ya, media-media sosial, terus sampean schedule-kan ya belajarnya supaya sampean nggak bosen ya. Jadi belajar nggak mesti di sekolah atau di kuliah, sampean bisa belajar sendiri di mana aja ya. Tinggal sampean buat semenarik mungkin ya supaya sampean nggak bosan. Jadi tiap hari itu stabil ya, konsisten ya.
Mau apapun yang terjadi sampean tetap stabil ya, entah itu sampean lagi nggak sehat, lagi nggak mood, sampean tetap lakukan gitu. Itu ya. Setelah itu buang segala yang distract, sampean konsisten buat semenarik mungkin. Dan yang ketiga, sampean termasuk itu yang mendistract kayak musik-musik, lagu-lagu ya. Sampean dengerin terus kan tahu-tahu nggak tahu-tahu tuh lama-lama bisa berjam-jam ya. Itu sampean buang. Saya musik-musik tak hapus semua ya. Jadi di HP saya yang aplikasi ya cuma ini ya. Apa? Ya ini yang buat belajar ya. Jadi Anki, aplikasi Anki, Kamus, Kanji Studi, TVR ya, TV Jepang, YouTube buat ini ya, upload video-video, share video-video tentang Jepang ya, belajar bahasa Jepang, otodidak. Terus Chrome ya, misalkan saya mau buka koran Jepang ya, NHK, baca-baca koran. Udah cuman ini doang teman-teman. Ini Line ya, ini Yucho, ini InShot untuk mengedit video yang akan saya share di YouTube ya. Ini basis ini ya, front to text buat buat bikin thumbnail di YouTube-nya ya. Udah itu aja ya, kamera buat moto udah tuh, nggak ada lagi. Yang lainnya tak hapus ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, itu udah tak hapus. Jadi seperti itu teman-teman ya, buang segala yang mendistract sampean. Termasuk musik, entah media sosial, entah itu sampean suka makan ya, sampean kurangi makan ya, kalau perlu sampean puasa gitu. Jadi kayak saya puasa 3 hari nggak makan tuh malah lebih fokus ya belajar, jadi lebih enak, nggak harus mikirin nanti makan apa ya gitu. Jadi lebih produktif gitu teman-teman. Ya nggak capek, nggak apa, orang masih tetap minum ya, masih bisa minum kopi walaupun kopinya nggak ada gulanya ya. Masih bisa minum teh ya, walaupun tehnya nggak tak kasih gula ya, tapi kan masih bisa menikmati gitu teman-teman. Tenaga masih banyak, ini saya di hari kedua nih masih kuat. Lah, kurangin ya segala yang mendistract. Entah itu sampean main game, itu juga dihilangkan. Jadi sampean sudah dewasa, jadi sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk ya. Cuma sampean selalu ketrik sama pikiran sampean sendiri ya. Jadi nggak konsisten, sampean dikalahkan oleh diri sampean sendiri. Tidak lain tidak bukan adalah pikiran, perasaan, dan tubuh sampean sendiri itu loh. Tapi yang banyak ngalahin sampean tuh biasanya pikiran sampean ya. Terus yang kedua baru perasaan sampean. Gitu. Itu buang segala yang mendistract sampean ya, termasuk dengerin musik-musik gitu ya, yang bisa melenakan sampean ya. Menyita segala sesuatu yang mendistract sampean, yang menyita perhatian sampean untuk fokus melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan keyakinan sampean, itu buang jauh-jauh. Udah, itu yang pertama. Terus yang kedua, konsisten ya. Sampean tegas sama diri sendiri ya, disiplin. Tiap hari mau apapun yang terjadi sampean lakukan. Sampai sampean mati, meninggal gitu. Ya kan namanya berjuang teman-teman ya. Sampean sudah meyakini, sampean bikin komitmen, sampean tuangkan dalam bentuk jadwal harian, tiap jamnya sampean tepati ya, jangan sampean langgar ya jadwal sampean sendiri yang sudah sampean buat ya. Sampean boleh bohongin orang lain ya, tapi sampean jangan pernah bohongin diri sendiri. Loh, kalau sampean bohongin diri sendiri, terus diri sampean itu harus percaya ke siapa lagi gitu. Jangan pernah sampean lakukan itu teman-teman ya. Nanti jadi kebiasaan, harinya sampean terbiasa untuk membohongi diri sendiri ya. Udah, harusnya sampean bisa mewujudkan apa yang sampean yakini, akhirnya sampean nggak tahu ya mau jadi apa gitu. Tahu-tahu 5 tahun di Jepang udah nggak tahu ngapain ya. Loh, 5 tahun saya ngapain aja gitu. Pasti kan kayak gitu. Banyak teman-teman yang sayang kayak gitu ya. Yang pas dia udah di Jepang lama, balik ke Indo
Indonesia ya nggak tahu ya, uang kemana, skill nggak ada, nganggur ya. Mau ngajar bahasa Jepang juga ngomongnya pas-pasan. Sertifikat juga nggak ada, N3, N2 nggak ada, bahkan N4 nggak ada ya ada modelan orang kayak gitu. Mau bikin usaha uang nggak ada, tanah nggak ada, rumah nggak ada, ya habis ya. Foya-foya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita harus sadar, menyadari ya. Sebenarnya tuh apa sih yang penting dalam hidup kita itu. Jadi ketika kita sudah menyadari dan kita sudah meyakini ya wujudkan gitu. Hal-hal yang menjauhkan kita dari mewujudkan apa yang kita yakini ya kita jauhi, kita hilangkan gitu. Kayak gitu ya. Yang kedua itu sampean harus ketika sudah komitmen ya sampean harus konsisten ya, disiplin. Tiap hari lakukan, apapun yang terjadi sampean harus strict ya, on the track gitu. Ya meskipun sedikit-sedikit, yang penting sampean konsisten setiap hari ya. Jadi lebih baik dari sebelumnya ya, walaupun 0,01%, kalau selama setahun setiap hari 365 kali 0,01% aja sampean 0,1% ya. Kalau enggak 1% aja lah. 1% dari 365 hari berapa? Sampean ada kenaikan 3,65% kan. Lumayan lah daripada sampean nggak ada perbaikan ya tiap hari dalam waktu setahun. Yang ada malah tambah minus, iya ya gitu. Jadi yang semua nggak ada yang instan teman-teman ya, harus dikit-dikit ya, perlahan-perlahan kita sama jadi tahu salahnya gimana gitu. Nah yang ketiga ya, sampean dengerin ya segala hal-hal itu yang bisa meningkatkan tekad sampean ya. Kalau saya saya dengerin ini ya, orang ini ya, namanya siapa ya? Si Hengyi ya. Jadi dia lagi bicara tentang gimana caranya tuh bisa tetap konsisten ya. Jadi enggak terombang-ambing sama pikiran sendiri gitu ya. Ini tak pindahin ke komputer ya. Tapi saya kalau lagi misalkan saya sudah melakukan semua yang jadwal-jadwal harian saya ya, itu di sela-sela istirahat biasanya saya dengerin ya. Nih di HP juga ada ya. Nih ya. Ini kan kayak video Bumpo ya. Bumpo N4, N3 nih ya, 2 jam, 1 jam. Ini saya dengerin pakai headset ya teman-teman ya. Dan saya beli headset ini ya. Di Cimoti kan harganya kan 3.000 yen ya teman-teman ya, atau 300.000 rupiah. Ini saya dari beli ya 3 hari yang lalu ya, itu ada 75% ya. 3 hari sampai sekarang belum habis-habis teman-teman. Terus satu headset ini ya, itu bisa tahan 8 jam teman-teman. 8 jam lebih itu baru dia mati ya. Loh, 8 jam kan kayak jam kerja itu teman-teman. Jadi selama saya kerja, saya dengerin ini ya. Kadang ini ya Bumpo. Kalau Bumpo nggak pas jam kerja ya, Bumpo ini tak dengerin pas misalkan lagi berangkat kerja ya, mau ke PT, kan butuh sejaman, 2 jaman, ini saya dengerin ini ya, gantian. Tata bahasa N4 sama N3 gitu ya. Saya kan kalau sampean N3 ya tetap sampean harus bisa menguasai N4 kan gitu. Nah kalau ini kan ada podcast ya. Nah ini saya download podcast ya di YouTube ya. Tiap satu videonya tuh ada 22 menit, 20 menit. Saya download tuh 13 video ya. Jadi total durasinya tuh 4 jam teman-teman ya. Jadi pas mulai kerja ya tak setel ini ya. Tak play semuanya. Pakai headset saya dengerin, jadi kerja sambil dengerin podcast gitu.
Jadi biar terbiasa kupingnya dengerin orang ngomong bahasa Jepang ya. Jadi secara bawah sadar tuh lama-lama saya tuh ngerti ya dia tuh ngomong apa ya. Soalnya kosakatanya kan yang diulang kan itu aja ya. Jadi ketika ada kosakata yang nggak ngerti, saya cari di sini ya, aplikasi Japanese Kanji Study. Di sini yang kosakata ya, saya cari. Misalkan kan dia suka bilang sukari ya, sukari apa sih? Sukari gitu. Nah, sukari kan bener-bener ya, sungguh-sungguh ya, all completely ya, totally ya, entirely ya. Nah, ini nanti saya simpan di aplikasi Anki ya. Nah, di Anki sini saya simpan kayak gitu. Ini udah saya save. Nah, ketika sudah disimpan kan sampean jadi nge-review terus ya. Kayak gini kan nanti dia nge-review ya, muncul kayak gini nih. Misalkan ini apa, artinya apa, sampean share, sampean jawab gitu. Misalnya ini okake ni nate kudasai. Okake ni nate kudasai artinya silahkan masuk ya. Oh, silahkan duduk, salah kan ya ini. Sampean klik again, jadi nanti muncul lagi kayak gitu ya. Nah, ini titik-titik naku temo iyo. Itu artinya nggak perlu ya. Nggak perlu titik-titik kayak gitu, nggak salah ya. Oh, tidak perlu titik-titik. Nah, kalau benar sampean klik isi kayak gitu. Kurang lebih saya kayak gitu teman-teman ya. Jadi tuh nggak lupa. Jadi tuh ya melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas yang bisa mewujudkan apa yang sampean yakini gitu. Ini 4 jam tak setel ya. Jadi kan misalkan saya masuk dari jam 8, nanti istirahat jam 12 tak setel ya. Nanti istirahat jam 12, biasanya saya nonton drama ya. Pas istirahat sejam itu. Nanti mulai kerja lagi dari jam 1 sampai jam 5, 4 jam, saya setel lagi nih gitu. Jadi awalnya pakai headset kiri, nanti yang setelah istirahat pakai headset kanan. Gitu teman-teman. Terus sama sampean dengerin tuh jangan musik yang bikin terlena ya, tapi motivasi. Ya ini ya sama yang ini yang di komputer kan tak pindah ini. Tuh ya. Ini ya Master Sihengi ya, jadi tentang gimana caranya supaya kita itu tetap termotivasi gitu teman-teman, tetap on the track gitu, jadi nggak lupa sama keyakinan sampean gitu loh, apa yang sampean yakini. Udah itu, saya udah nggak pernah dengerin musik-musik ya. Kalau ini mah foto anak saya lagi main odong-odong. Tadi nelpon sama mamanya ya, lagi mainan odong-odong. Udah bisa masukin uang sendiri ke odong-odong ya. Ya gitu juga ya keluarga ya, selalu memotivasi sampean untuk tetap on the track ya, melakukan apa yang sampean sudah yakini ya, untuk mewujudkan keyakinan sampean untuk menjadi orang yang bisa gitu. Sampean ketika video call sama anak-anak istri kan, sama orang tua kan jadi semangat ya kayak gitu, atau dengerin video-video motivasi seperti ini ya, itu selalu memantapkan hati sampean ya untuk menjadi apa yang sampean yakini gitu teman-teman. Jadi waktu tiap detik dalam hidup kita tuh nggak sia-sia itu teman-teman ya. Walaupun kita belum mewujudkan apa yang kita yakini ya, ketika kita sampai meninggal ya nanti belum terwujud-wujud, ya nggak masalah teman-teman ya. Lu sampean keren lu bisa meninggal dalam perjuangan ya. Dalam perjuangan mewujudkan apa yang sampean yakini ya. Sampean itu mujahid ya. Sampean mati syahid karena sampean meninggal dalam keadaan mencari nafkah untuk anak istri, dalam keadaan belajar untuk mewujudkan apa yang sampean yakini. Daripada sampean meninggal dalam keadaan putus asa, menyerah kan, terus depresi, sampean stres, menyerah, bunuh diri, lebih baik yang mana? Sampean pilih yang mana coba? Ayo.
Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, 3 poin ya, 3 tips supaya kita ya, saya khususnya dan mungkin nanti yang teman-teman dengerin bisa mengambil hikmahnya ya, supaya kita bisa tetap on the track ya, di jalur yang bisa mewujudkan yang kita yakini ya, kita yakinkan ya, bahwa kita yakin bisa menjadi orang ya. Terserah nih, orang titik-titik sampean isi sendiri ya. Sampean renungkan sampean mau jadi apa, udah itu aja. Nah, ketika sampean sudah menjadi, sampean jangan melekat dengan apa yang sudah sampean jadi itu ya. Misalnya sampean jadi orang kaya ya, sampean jangan melekat dengan identitas kekayaan itu. Ketika sampean menjadi orang yang jabatannya tinggi ya, sampean jangan melekat sama jabatan gitu. Jadi sebelum sampean putuskan menjadi, sampean sudah teguhkan dalam hati bahwa I am is enough ya, saya itu sudah cukup. Mau ini terwujud apa enggak itu saya sudah bahagia kayak gitu. Jadi itu ini seperti game ya, seperti permainan kan. Hidup adalah permainan gitu teman-teman. Jadi seninya di situ loh. Kita tetap berusaha tapi kita tuh jangan berharap dan jangan berkeinginan. Ya kayak main-main aja gitu. Kayak kita main game ya, kan kita nggak berharap nggak apa-apa ya. Enjoy aja ya, menikmati prosesnya kan seperti itu. Karena bahaya ketika sudah kita berusaha dan berharap, berkeinginan tinggi ya. Ketika nggak terwujud, kita kecewa ya, depresi ya, bunuh diri. Tapi ketika terwujud, kita nanti terbang ya, tinggi ya. Akhirnya sombong ya, bahaya itu teman-teman. Udah itu aja teman-teman ya dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu tenang ya, damai, bahagia ya, sejahtera, hidupnya adem, ayem, tentrem ya, gemari pahlo jinawi ya. Amin.